yang amat terpelajar, Profesor Defriman Jafri, SKM, MKM, PhD, akan menyampaikan orasinya di hadapan kita semua. Profesor Defriman Jafri lahir di Padang pada 5 Agustus 1980, merupakan anak pertama kembar dari almarhum Jafri Yakub dan Martinez. Beliau bersama sang istri, Desi Kurniati, dikaruniai 3 orang anak. Profesor Defriman memperoleh gelar sarjana dan magister dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Beliau melanjutkan pendidikannya melalui beasiswa dikti dengan meraih gelar PhD di bidang epidemiologi dari Fakultas Kedokteran di Prince of Songkhla University Thailand pada tahun 2013. Selain itu, beliau juga pernah mengikuti Summer School in Public Health melalui beasiswa USAID di Harvard University pada tahun 2012. Memulai karir sebagai asisten dosen di Universitas Indonesia pada tahun 2002. Profesor Defriman diangkat menjadi dosen tetap di Universitas Andalas sejak tahun 2005. Dimulai dari Fakultas Kedokteran dan akhirnya mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Beliau pernah ditugaskan pada beberapa jabatan, di antaranya sebagai Ketua Prodi S1, Sekretaris Prodi S3 Kesehatan Masyarakat, Sekretaris Senat, hingga menjadi Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat selama 2 periode. Beliau telah menulis 7 buku, 1 di antaranya diterbitkan oleh salah satu penerbit ilmiah terbesar di dunia, Elsevier. Dalam perjalanan karirnya, beliau berhasil memperoleh 9 penghargaan baik di tingkat nasional hingga internasional, yang membuktikan peran dan kontribusi besarnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, khususnya di bidang epidemiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Rektor dan juga para Wakil Rektor, Sekretaris Senat Universitas Andalas, yang terhormat Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor Universitas Andalas, dan selanjutnya Ketua dan juga Sekretaris dan anggota Senat Akademik Universitas Andalas, dan yang saya hormati para dekan dan terkhusus pada hari ini Pak Dekan Fisip, Pak Jendrius, Bu Dekan FKM, Bu Dr. Dian, dan Prof. In, Dekan Pertanian. Dan selanjutnya para rekan-rekan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan yang berbahagia pada hari ini. Dan tentu secara khusus yang tak terhingga, saya ucapkan terima kasih kepada tamu kita yang terhormat, Bapak Dr. Dr. Andes Ridwan Taha, MSc. Beliau adalah Ketua IAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2019 sampai 2022. Dan tentu para keluarga dan sahabat, teman-teman, undangan, serta hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jama'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillah kita dikasih nikmat bisa terlaksana pengukuhan guru besar pada hari ini, dan juga salawat dan salam kita sampaikan kepada buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Peran dan Tantangan Integrasi Kecerdasan Buatan, atau kita kenal sebut dengan Artificial Intelligence, dalam epidemiologi untuk mengurangi risiko bencana dan kedaruratan kesehatan. Bapak-bapak dan ibu hadirin yang saya hormati, peningkatan risiko bencana sangat signifikan beberapa dekade terakhir. Jumlah bencana alam dilaporkan meningkat sangat tajam sekali, 5 kali lipat dalam 50 tahun terakhir. Diperkirakan menewaskan lebih dari 40.000 sampai 50.000 orang per tahun. Dan kita menyadari masa lalu pandemi COVID-19 yang merupakan sebuah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menewaskan lebih kurang 25 juta orang.
dan memberikan pola insiden yang berbeda, terkhususnya adalah di Indonesia, dan termasuk adalah pandemi COVID yang telah memberikan dampak besar pada kehidupan manusia dan di seluruh dunia. Di sisi lain kita melihat epidemiologi menjadi tools atau metode di dalam penanggulangan dan juga pencegahan risiko bencana, baik bencana alam maupun juga bencana non-alam. Nah, di sisi lain kita melihat perkembangan teknologi, khususnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan sangat masif saat ini. Nah, ini sebagai contoh kita melihat aplikasi AI, khususnya machine learning, deep learning, dan juga neural network atau kita sebut juga jaringan saraf tiruan, dan termasuk di dalamnya ada lapisan yang disebut dengan deep layer. Nah, inilah menjadi peluang bagi kita bagaimana epidemiologi modern dan AI ini kita bisa integrasikan dalam mengurangi risiko bencana kedaruratan kesehatan pada masa akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, tren peningkatan bencana ini dan kedaruratan kesehatan adalah merupakan kunci bagaimana kita menekan yang namanya mortalitas atau kita sebut juga morbiditas di dalam penekanan bagaimana angka kematian dan kesehatan. Dan di sisi lain adalah kecerdasan buatan telah menjadi revolusioner dalam epidemiologi, dalam pengurangan risiko bencana, dan membantu masyarakat mengantisipasi dan juga mitigasi dampak buruk masa depan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita bicara bagaimana integrasi epidemiologi modern dengan AI, marilah kita lihat bagaimana evolusi dari epidemiologi itu. Epidemiologi kita kenal dulu disebut dengan ilmu wabah atau ilmu penyakit. Dari yang sifatnya adalah klasik, dalam hal ini adalah kita mempercayai dia single cause atau satu penyebab dan bertransisi menjadi multi penyebab yang kita sebut dengan epidemiologi modern. Dan ternyata penggunaan data, big data besar merubah dari bagaimana epidemiologi modern ini berubah menjadi epidemiologi digital. Dan di sisi lain ternyata data juga tidak cukup untuk menjelaskan bagaimana fenomena penyakit, dan itu kita kenal juga teori kuantum yang dikenal mengembangkan strategi bagaimana nilai itu juga diperoleh, artinya transisi dari epidemiologi digital berubah menjadi quantum epidemiologi ke depan. Seiring dengan itu, kemunculan kecerdasan buatan menjadi tantangan kompleksitas ini Bapak Ibu semua. Dan ini semakin merevolusi epidemiologi modern, dan AI menawarkan alat yang canggih untuk pengenalan pola dan pemodelan prediktif. Dalam bidang penyakit penular, AI telah terbukti sangat berperan yang berharga untuk bagaimana dalam sistem membuat model pencegahan dan termasuk pengawasan atau kita kenal di dalam ilmu epidemiologi adalah surveillance dan respon dalam hal ini. Nah, kita lihat bagaimana persamaan yang utama antara epidemiologi dan AI itu terlihat pada pendekatan yang disebut dengan faktor risiko atau hasil atau outcome di dalam kesehatan. Nah, dalam epidemiologi, pajanan atau exposure dan hasil merupakan inti dari analisis kesehatan pada populasi yang sebanding dengan istilah fitur atau input variable, dan juga dikenal dengan variable target atau disebut dengan output variable dalam pemodelan AI. Selanjutnya, dengan ini bagaimana ini kita bisa integrasikan Bapak Ibu semua? Perbandingan serta persamaan dalam pendekatan terminologi epidemiologi modern dan AI ini sudah kita uraikan, ini memberikan peluang besar bagaimana teknologi ini dalam upaya mengurangi risiko bencana dan juga kedaruratan kesehatan. Integrasi kecerdasan buatan dalam epidemiologi modern menjadi tantangan dan dapat merevolusi pengurangan risiko bencana dan manajemen kesehatan, dan termasuk juga pada masa sekarang maupun juga masa akan datang. Dan kemampuan AI merespon data yang jumlah lebih besar dapat mengidentifikasi pola penyakit, prediksi, dan termasuk juga bagaimana manajemen bencana yang lebih akurat dan respon lebih cepat di dalam mengambil keputusan. Integrasi ini sangat penting Bapak Ibu semua dalam konteks meningkatkan ketantangan kesehatan global dan termasuk pandemi yang unpredictable, termasuk juga bencana alam dan keadaan darurat lainnya. Kita lihat bukti bagaimana contoh penerapan integrasi AI di dalam epidemiologi modern. Salah satu kita bisa lihat itu adalah bagaimana Ebola yang menggunakan nanti adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kanada, bagaimana menggunakan platform ini untuk menganalisis data tiket pesawat dan laporan berita dalam hasil memprediksi penyebaran penyakit menular seperti Zika dan COVID-19. Nah, studi di Cina juga selama wabah COVID-19 membuat aplikasi berbasis AI menggunakan yang namanya close contact detector.
Dan ini diluncurkan aplikasi ini menggunakan data pengawasan termasuk catatan transportasi umum dan termasuk mobilitas penduduk di dalam kita melihat potensi paparan virus. Nah, selama juga kita melihat bagaimana wabah Ebola di Afrika Selatan juga dikembangkan AI untuk memungkinkan intervensi ditargetkan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pendekatan integrasi AI dan epidemiologi modern menjadi alat tools yang sangat canggih saat ini. Dan tentu kita melihat tadi kita uraikan bahwa epidemiologi modern menjadi fondasi teori dan juga metodologi yang kuat memahami bagaimana fenomena ini dan distribusi penyakit dan termasuk juga determinan penyakit, sedangkan AI mempercepat bagaimana data kita analisis, prediksi kita bisa lihat lebih akurat dan memungkinkan respon lebih cepat dan lebih adaptif seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pendekatan terintegrasi merupakan penggabungan kekuatan kedua bidang ini, menghasilkan sistem yang lebih adaptif, presisi dalam mitigasi bencana serta intervensi kesehatan. Selain pemodelan prediktif, Bapak Ibu semua, beberapa studi telah membuktikan bahwa AI berperan penting dalam memajukan deteksi patogen prediksi epidemi. Salah satunya adalah bagaimana kita menggunakan data whole genome sequencing dan pola mutasi algoritma AI dapat mengantisipasi evolusi virus, membantu mengembangkan vaksin, dan termasuk juga AI mampu memprediksi mutasi virus pernafasan, dan ujungnya adalah bagaimana data-data sosial termasuk juga aktivitas media sosial, laporan klinis, ini menjadi satu yang bentuk memberikan wawasan waktu yang nyata tentang perkembangan pandemi. Keunggulan integrasi ini memungkinkan, tadi saya sampaikan, pemerintah atau stakeholder dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, alokasi sumber daya yang lebih efisien, serta strategi intervensi yang lebih tepat sasaran. Dan model ini dihasilkan bagaimana mendukung keputusan itu, dan kita bisa mengintegrasikan antara epidemiologi modern dan AI, dan mengoptimalkan strategi intervensi dan respon bencana. Bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, meskipun terdapat banyak manfaat dan peluang dalam integrasi AI di dalam epidemiologi, tentu juga ada tantangan yang harus kita hadapi. Setidak-tidaknya adalah kualitas data, representatif data, termasuk juga potensi bias atau bias dalam hal ini, algoritma yang juga digunakan, dan termasuk juga bagaimana akuntabilitas dan juga transparansi data, dan ini menjadi tantangan bagi pemangku kepentingan ke depan. Dan Bapak Ibu hadirin semuanya, integrasi AI menghadapi tantangan etis dan juga teknis, dan dalam hal ini salah satu nanti yang kita bagaimana keberhasilan masa depan tergantung inovasi dan termasuk juga kerjasama disiplin antar multidisiplin ilmu dan regulasi yang adaptif untuk mendeteksi penanganan bencana kesehatan lebih cepat dan tepat. Tantangan lain adalah, ini sangat klise di dalam kita melakukan manajemen bencana Bapak Ibu semua. Salah satu kunci dalam keberhasilan bencana atau kita butuh koordinasi dan juga komunikasi. Dan inilah kita butuhkan nanti bagaimana kolaborasi ilmu atau multidisiplin ilmu sangat diperlukan, adalah bagaimana epidemiolog termasuk ilmuwan data membuat kebijakan dan ahli di dalam ini AI membuat kolaborasi interdisiplin di dalam triangle yang disebut dengan segitiga epidemiologi atau triangle of epidemiologi. Ini menjadi satu bentuk bagaimana peran antara agent, host, dan environment dalam hal ini. Pada orasi ini Bapak Ibu semua dapat saya simpulkan bahwa mengintegrasikan AI ke dalam epidemiologi modern menawarkan manfaat yang besar, dan ini merupakan bagaimana nanti kita dapat mengurangi risiko bencana, membuat keputusan lebih cepat, dan bagaimana mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat yang di bawah kondisi yang tidak menentu. Tantangan yang harus dihadapi adalah kualitas data, infrastruktur, dan kolaborasi antar multidisiplin ilmu itu menjadi kunci ke depan untuk mempermudah dalam manajemen bencana. Dan potensi masa depan, penelitian, dan inovasi ini membuka jalan bagi kesehatan yang lebih tangguh terhadap bencana dan kedaruratan kesehatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, sebagai penutup pidato orasi ilmiah ini adalah orasi ilmiah saya yang kedua Bapak Ibu. Yang pertama saya menyampaikan orasi ilmiah dulu pada tahun 2013 pada acara Dies Natalis yang pertama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Di situ saya menyampaikan adalah dengan judul pemodelan epidemiologi dan analisis dinamika wabah penyakit menular. Ternyata Bapak Ibu tanpa disadari
apa yang saya sampaikan 2013 itu mungkin tidak menjadikan perhatian waktu itu. Tapi siapa yang menduga Bapak Ibu, wabah COVID 2019 yang terjadi pada akhir 2019 sampai kita 2022 menjadi pandemi global. Ternyata apa? Ilmu yang saya peroleh ketika saya menyampaikan 2013 baru saya implementasikan ketika pada tahun 2020 Bapak Ibu semua. Dan itu saya jalankan bagaimana saya sebagai ahli epidemiologi membantu pemerintah baik di Sumatera Barat maupun juga secara nasional untuk menganalisis dan mempersiapkan kebijakan dalam penanganan pengendalian COVID di Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini dalam pengukuhan guru besar ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bagaimana peran dan tantangan integrasi AI ini di dalam epidemiologi modern untuk mengurangi risiko bencana. Dan mungkin sekarang ini mungkin AI tidak bisa digunakan atau ada yang juga skeptis terhadap penggunaan ini. Tapi ingat Bapak Ibu, berdasarkan pengalaman masa lalu yang tadi saya sampaikan 2013, saya menyampaikan itu baru diimplementasikan 2020. Nah mungkin bisa jadi adalah AI ke depan merupakan keniscayaan yang harus kita terapkan pada sendi-sendi kehidupan dalam peradaban modern pada saat sekarang ini. Dan mudah-mudahan ini membuka cakrawala kita semua. Tool dan aplikasi AI dan epidemiologi modern kita pelajari saat ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat pada masa akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang saya hormati, di akhir pidato ini izinkanlah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah mengangkat dan menaikkan jabatan akademik saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu epidemiologi bencana. Dan selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor. Dan ini pesan khusus saya sampaikan kepada Bapak Rektor. Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Rektor saya doakan segera juga untuk bisa profesor dalam waktu dekat seperti itu. Bukan apa-apa Bapak Ibu, saya dengan Pak Eva ini sama-sama dilantik dulu pada tahun 2016 sama dekan. Dan pada tahun 2023 Pak Eva diangkat menjadi rektor, dan alhamdulillah pada saat ini saya diangkat menjadi profesor, dan mudah-mudahan Pak Eva bisa segera profesor, tapi jangan tunggu saya jadi rektor dulu Pak Eva. Mudah-mudahan itu menjadi challenge buat Pak Rektor untuk bisa segera profesor. Selanjutnya Bapak Ibu semua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua SAU dan juga Sekretaris, dan ini juga sebagai mentor saya dalam hal banyak diskusi terkait dengan universitas, termasuk juga perkembangan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bu Dekan dan juga seluruh staf, pengajar, dan mahasiswa yang hadir pada hari ini. Bagaimanapun Universitas Andalas dan dorongan dapat membantu proses dari awal sampai akhir pengukuhan ini. Dan selanjutnya secara khusus juga saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya organisasi profesi, diantaranya International Epidemiological Association, dan termasuk juga Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan termasuk juga Perhimpunan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia yang membina, yang membesarkan saya terkait dengan ilmu epidemiologi dan kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya saya juga terima kasih setinggi-tingginya kepada guru-guru saya, baik TK, SD, SMP, termasuk juga di perguruan tinggi. Dan kebetulan seharusnya pembimbing saya juga hadir Bapak Ibu semua. Kebetulan saya S1, S2 di Universitas Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Budi Haryanto, SKM, MSc, yang kebetulan pada saat sekarang lagi di Amerika. Dan Profesor Dr. Gigi Ririn Arminsih, dan Dr. Laila Fitria, SKM, MKM, dan pembimbing S3 saya di Prince of Songkhla University, Thailand adalah Profesor Virasakti Chongseviratong dan juga Profesor Alan Gitar. Dan ini menjadi inspirasi bagi saya dalam menjalankan proses pendidikan dan kehidupan saya melalui pada akhir sampai jabatan akademik tertinggi sebagai guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada keluarga besar kami, Munir dan juga Zakar Manan almarhum, kepada Apa, Elo, Ayang, Ete, Abang, dan seluruh adik-adik yang hadir pada hari ini, yang mendukung tak terhingga menjadi saksi perjalanan panjang setiap tahap pendidikan dan karir akademik saya sampai akhir dan sampai saat sekarang ini. Akhirnya orasi ilmiah ini saya persembahkan kepada secara khusus kepada keluarga kecilku tercinta. Terima kasih yang tak terhingga kepada istriku tercinta Ibu Desi Kurniati,
SHMKN, anak-anakku tercinta, Lana Anissa Fakira, Zara Fatia Khairani, dan Muhammad Afan Al-Ghifari yang selalu bersama-sama melalui semua tahapan pendidikan dan perjalanan kehidupan ini. Dan kedua, orang tua kami, almarhum Bapak Jafri Yakub dan Ibunda tercinta Ibu Martinis M. Alhamdulillah Pak Rektor, Ibu saya hadir pada hari ini. Pak, sebelumnya 2 kali pelantikan dekan, beliau tidak bisa kesempatan hadir, alhamdulillah hadir pada hari ini. Mohon maaf. Dan selanjutnya tentu juga buat mertua kami almarhum Bapak Zailis Usman dan juga almarhum Elinur yang telah memberikan dukungan yang tak terhingga dan doa yang dipanjatkan selama ini. Nah, dalam forum ilmiah terbuka ini saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan untuk keluarga kecilku bahwa saya menyadari bahwa tidak mampu mencapai jabatan akademik guru besar ini ketika saya menjabat sebagai dekan, dan alhamdulillah kita harus fokus waktu itu untuk membangun fondasi FKM Unan untuk 2 periode kemarin 2016-2014. Alhamdulillah pada selesai menjalankan tugas saya dapat dengan izin Allah bahwa berkat doa dukungan semua dengan umur saya 44 tahun dengan masa kerja mengabdi di Universitas Andalas selama 20 tahun dapat memperoleh gelar ini. Akhir kata saya mengutip ayat yang 31 kali diulang di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Ini menjadi pelajaran pengingat bagi kita, tantangan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mampu selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya membalas pantun Pak Zaki, Pak Luki bisa ya Pak Ibu Profesor. Makan ramen di Pulau Penang. Nambah es blewah, melepas dahaga. Momen ini selalu kita kenang. Semoga membawa berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.